Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya untuk anak-anak kami yang akan memulai belajar CD, Shalom. Selamat bertemu dan selamat kita akan memulai membuka kelas belajar CD untuk tahun 2023 ini. Dalam pertemuan kita hari ini bersama dengan orang tua, anak-anak yang akan belajar CD akan membuat sebuah kesepakatan. Yang pertama, orang tua sebagaimana janji yang Amang Inang dulu waktu ini anak-anak belum tahu apa-apa, digendong, dibawa ke hadapan Tuhan, sudah berjanji akan mendidik mereka dan menyuruh mereka ke gereja. Nah, inilah wujudnya. Jadi janji Amang Inang itulah yang hari ini dilaksanakan dan bersama dengan anak. Dulu mereka nggak mengerti itu, mereka nggak dengar karena mereka masih bayi digendong. Nah sekarang supaya Amang Inang tahu dan didengar oleh anak-anaknya, inilah janji yang Amang Inang katakan di depan altar waktu mereka ini dibaptis. Nah jadi kalian anak-anak, ini janji orang tuamu ya, ketika kalian dibawa baptis waktu anak-anak. Kalian belum tahu apa-apa, sekarang kalian sudah mengerti tentang apa yang dijanjikan oleh orang tua. Inilah harinya. Dan waktunya kalian juga nanti akan diteguhkan, kalian sendiri yang berjanji. Kalau ini karena janji orang tuamu, maka engkau ada di sini. Nanti selesai 1 tahun kita belajar, kamu sendiri yang berjanji. Karena itulah kita harus belajar. Nah, yang kedua, sehubungan dengan itu juga, sebagai anak-anak yang sudah dibesarkan, kalian sudah mengerti hal-hal yang baik dan juga mungkin hal-hal yang tidak boleh, yang tidak baik ya. Tetapi karena kalian belum lepas CD, kalian belum dewasa, tidak bisa dituntut pertanggungjawaban kepada kalian. Nah, karena itu untuk kalian boleh bertanggung jawab, kalian harus dewasa. Jadi proses untuk menjadi dewasa itulah sekarang kalian harus belajar supaya kalian tidak lagi bergantung kepada apa yang dikatakan oleh orang tuamu, apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekelilingmu, tetapi apa yang kamu katakan tentang imanmu. Nah, jadi karena itu untuk sampai kepada tahap kamu yang berjanji dan kamu yang nanti mengambil keputusan apakah engkau mau mengikuti Yesus atau tidak, nantilah setelah 1 tahun kamu belajar. Nah, jadi untuk itu hari ini bersama dengan orang tua, anak-anak, kalian sudah mengerti janji orang tuamu sekarang sudah dilaksanakan sampai kalian nanti juga sendiri akan berdiri di altar berjanji sendiri. Nah, karena itu perlu ada komitmen. Sebelum kalian CD bersama masih dengan orang tua, tanggung jawab itu masih bersama. Jadi orang tua juga belum bisa melepaskan. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan pun tidak boleh hanya kerja sendiri. Karena ini janji Amang Inang ya. Kami mau membantu Amang Inang untuk melaksanakan janji itu sampai mereka sendiri yang berjanji nanti di hadapan Tuhan. Kami membantu sebagai hamba Tuhan. Amang Inang sudah membawa anak-anak sekarang, tapi dalam proses belajar itu sampai mereka nanti yang berjanji, kita kerjasama. Jadi orang tua dengan kami sebagai hamba Tuhan harus kerjasama. Karena apa? Kami tidak tahu sehari-harinya bagaimana mereka. Kami tidak tahu apa sifat-sifat mereka. Ya kami sambil belajar ya, kami sambil nanti saling kenal satu dengan yang lain dengan anak-anak kita ini. Tetapi yang paling tahu dan yang paling mengerti dan harus bertanggung jawab juga orang tua. Nah karena itu kita harus bersama.
Selama masa mereka dididik di gereja ini, Amang Inang sebagai orang tua tidak bisa lepas tangan. Harus kita bersama. Dan karena itulah kita harus bersama sekarang, berkomitmen, berjanji kita mau bersama. Siap, Amang Inang? Siap, Amang Inang? Kalau tidak, bawalah pulang anaknya, didiklah di rumahnya. Tapi kalau siap, mari kami mau bersama-sama. Nah, karena itu kami sudah mengalami dalam perjalanan yang cukup panjang mendidik anak-anak belajar CD di banyak jemaat, dan juga di jemaat kita ini nggak beda, ya. Banyak sekali orang tua yang tidak peduli, dan anak-anak semaunya saja. Yang terlambatlah, banyaklah alasan. Ya, kalau dikatakan buat surat dari orang tua, entah benar entah tidak, ya itulah. Nah, karena itu untuk mengatasi itu, kami mau supaya kita sekali sebulan harus ada ibadah bersama. Orang tua dengan anak bersama dengan kami. Supaya kita bisa saling kontrol, Amang Inang. Tanpa itu, ini nanti liar dan kami nggak sanggup untuk mencari atau menjangkau apa yang mereka lakukan. Kami nggak sanggup. Ikorak bohita. Kalau tidak bersama dengan Amang Inang, nanti tidak mencapai kepada hasil yang kita harapkan. Mereka terlalu banyak nanti alasan, dan orang tua juga tidak merasa, sudahlah kami sudah serahkan kok. Itu tidak boleh. Nah, karena itu sekarang kami mau supaya kita berjanji, ya tidak harus buat surat perjanjian di atas meterai ya, tapi ini komitmen kita bersama ya. Kita tidak berjanji karena hukum dan peraturan-peraturan, tetapi karena panggilan hati dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan sudah serahkan ini anak-anak kepada Inang, Amang di dalam keluarga, dan sekarang Amang Inang minta kepada kami supaya didiklah anak-anak kami ini yang sudah kami berjanji. Nah, kami bersedia. Nah, karena itu silakan masuk, silakan. Gak cukup kursi? Masih ada? Ya, masih cukup kursinya. Ada lagi itu kursi. Ditarik aja. Ya, sambil saya lanjutkan ya. Nah, karena itu kami mau supaya Amang Inang juga berkomitmen kita sama-sama untuk menjaga dan mendidik anak-anak kita ini. Ya, kalau tentang materinya kami akan sampaikan, tetapi soal tanggung jawab moral dan pengawasan harus kita bersama. Kalau begitu, kita akan boleh memulai proses pembelajaran ini. Nah, begitu juga untuk anak-anak kami ya. Kita sekali sebulan bersama dengan orang tua. Nanti kita sepakati kapan waktunya, tetapi sekali sebulan kita harus bersama beribadah anak-anak CD dan orang tua. Supaya dengan demikian kita bisa mencapai tujuan dari belajar CD ini. Nah, Amang Inang paling kalau kita bisa lakukan dengan sebaik mungkin tidak sampai 12 bulan. Ini bulan 2. Bulan 3 sampai bulan 10 lah itu ya, 11 awal atau pertengahan. Tapi itu paling 9 atau 10 bulan. Tetapi persyaratan di aturan kita harus 120 kali pertemuan. Nah, karena itu selain dari belajar formal, anak-anak kita ini juga harus punya catatan atau laporan kebaktian. Jadi diwajibkan selama kalian belajar CD harus punya buku laporan kebaktian. Nanti bagaimana caranya kami akan khusus ajarkan kepada anak-anak. Nah, jadi kepada anak-anak sudah bisa mengerti bahwa hari ini kalian bersama dengan orang tua diserahkan kepada kami untuk kita bersama-sama belajar. Sudah paham? Ya? Siapa yang tidak hadir orang tuanya?
Lagi berapa orang yang tidak hadir orang tua? 3 orang. Tinggi tangannya dia, tinggi aja. Kalian abang adik? Bukan. Bukan. Kemana orang tuanya? Ya? Tamu di mana? Di rumah. Di mana rumahmu? Siapa namanya? Tadi baru mengantar bunga, itu baru belanja tadi beli bunga untuk bunga. Oh, yang berikut? Kamu siapa namanya? Ya? Fernando. Ronaldo. Orang tua di mana? Sibuk apa? Hah? Layar di mana? Kenapa nggak bisa memberikan waktu hari ini? Nah inilah, kamu harus mengerti, ini menunjukkan orang tuamu memang tidak mau bertanggung jawab. Satu lagi? Kamu? Mama kerja. Di mana kerja? Jadi beras tadi sore. Ya? Jadi kerja. Di mana? Di ini mau 11 tadi. Oh, Bapak? Bapak kerja juga. Bapak lagi. Iya. Nah karena itu saya mau supaya bersama dengan orang tua ya. Kalau tidak seperti itu melepas tanggung jawab. Masa hanya 1-2 jam untuk kamu, anak yang dia sudah lahirkan, yang sudah dia besarkan, tidak mau kasih waktu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang saya mau atasi supaya kita berjanji. Kalau tidak seperti itu, kalian sampai selamanya juga akan seperti itu, dan kalian begitu juga nanti kepada anak-anak kalian. Jadi supaya kalian rasakan bagaimana orang tua dengan segala macam alasan tidak melakukan tanggung jawab. Dan kalau kamu juga seperti ini, nanti anak-anakmu juga kamu akan biarkan begitu. Nah jadi karena itu titip pesan sama orang tua, setiap sekali sebulan ini yang kita akan sepakati, kita harus adakan ibadah bersama ya, kasih tahu. Dan saya harus tegas sama orang tua. Kalau orang tua pun tidak mau, silahkan bawa anaknya. Jangan jadi beban nanti untuk kalian, karena kalian sendiri juga masih tanggung jawab orang tuamu. Dan kami melaksanakan ini tidak dengan setengah hati, supaya sungguh-sungguh. Nah, jadi titip pesan sama orang tua ya, songonde nang dihita kamanginang, ay kaamata gudanga kakarijura, alai ileo matikina ya, waktu yang kita sudah rencanakan nanti. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana almanak hari ini. Ini nas yang sangat baik dari Mazmur 99 ayat 5 ya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Dia. Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen sudah dikuduskan ya, itulah waktu kita dibaptis. Kenapa kita harus dikuduskan dan bagaimana kita dikuduskan? Kita harus kudus karena Allah kita kudus. Ya, kekudusan kita sebenarnya adalah karena Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa kita. Kalau kita ini orang yang tercela, orang yang berdosa, orang yang tidak pantas sama sekali di mata Tuhan. Terlalu banyak dosa kita, terlalu jahat kita di mata Tuhan. Karena itu nggak layak kita di mata Tuhan. Tetapi karena Yesus sudah mati menebus kita, sehingga tidak dipandang Tuhan lagi cacat celah dosa kita itu, karena sudah dilindungi oleh Yesus. Nah karena itulah kita sudah dikuduskan, bukan artinya kita tidak berdosa. Tetap kita berdosa, tetapi tidak dipandang lagi dosa kita itu, karena
Tuhan Yesus yang sudah melindungi kita. Kita sudah diselamatkan dari hukuman Tuhan. Nah, tetapi bagaimana kita selanjutnya? Ya, kita harus tetap memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan di sini. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah pada tumpuan kakinya. Nah, ini menarik ya. Kita harus meninggikan Tuhan, memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan itu banyak ragam cara dan waktunya. Tidak harus hari Minggu, tidak hanya di gereja, tapi segala pekerjaan, perbuatan, pikiran, dan rencana, motivasi, dan niat-niat hati kita itu harus itu dengan tujuan meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, menyatakan Engkaulah Tuhan dan Raja kami, menghormati Tuhan ya. Dan menyembah kepada tumpuan kakinya. Nah, tumpuan kaki Allah itu mana? Inilah gereja, ya, altar itu ya, itulah tumpuan kaki Allah. Nah, jadi kalau kita ibadah di gereja itu altar yang di depan itu tempat Sintua Paragenda itulah altar tumpuan kaki Allah. Nah, makanya kalau kita sudah belajar nanti ya, songoninang dihamakan atoras ya. Kalau kita sudah mengerti bahwa itu adalah tumpuan kaki Tuhan, kita tidak boleh sembarangan ke situ, ke altar itu. Karena itu di HKBP kan hanya yang pertohonan yang boleh layak menginjak itu ya, terutama dalam ibadah ya. Nah, karena itu tempat yang kudus yang sudah dikhususkan untuk tumpuan kaki Tuhan. Nah, karena itu kalau kita beribadah, kalau Paragenda sudah katakan, yang liturgis itu sudah katakan, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, artinya Allah sudah hadir di situ. Nah, jadi kemuliaan Allah itulah yang kita puji ketika kita beribadah. Nah, itu perlu kita belajar dengan tekun ya, supaya kita tidak sembarangan setelah kita belajar nanti. Nah, karena itu kalau kita datang kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, datanglah ke tumpuan kakinya, ke altar Tuhan. Nah, tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, tidak semua orang juga boleh datang ke altarnya itu. Kita hanya menghadap ke altar karena kita percaya bahwa orang-orang yang sudah dikuduskan, yang dikhususkan untuk datang berdiri di situ, tetapi kita sebagai umat yang menghadap kepada altar Tuhan. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk berdiri di altar Tuhan? Ya, kita beribadah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Apalagi kalau kalian anak-anak remaja ini ya, kalau kita datang ke gereja pertama, jangan terlambat. Kalau sudah dikatakan Paragenda, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tadi, Allah sudah hadir. Karena itu kita harus hohom. Hohom bahasa Indonesia ya Pak ya. Tenang, tening, hening ya. Tenang, terarah ya. Hohom. Jadi bukan hanya diam, tetapi betul-betul di dalam konsentrasi, fokus kepada Tuhan. Nah, karena itu kalau kita sudah di dalam gereja, dalam ibadah itu dikatakan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu nggak boleh main-main, karena Allah sudah hadir. Dan yang terpenting, jangan terlambat. Kalau kita terlambat, berarti kita tidak menghargai Tuhan. Nah, karena itu selama kalian belajar CD, saya mau tidak boleh terlambat, terutama di dalam ibadah. Gak boleh terlambat. Buatlah itu menjadi disiplin dan penghayatanmu tentang kehadiran Tuhan. Kalau engkau lakukan itu sungguh-sungguh, maka Tuhan pun akan melihat hatimu, ketulusanmu, kesungguhanmu. Engkau pasti diberkati. Pasti diberkati. Jangan ragu. Tapi kalau engkau main-main, sambil lihat apa, main handphone di situ, jungkir balik pun kau nggak akan didengarkan Tuhan.
Kalau terlambat lagi, kau sudah menghina Tuhan. Kau sudah melecehkan Tuhan. Ya Tuhan gak akan mau mendengarkan doamu. Kedatanganmu ke gereja pun kejijikan di mata Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Kalau datang ke gereja dengan sembarangan. Nah, karena itu disiplin inilah di awal-awal ini harus kita miliki. Dan ini juga sesuai dengan firman Tuhan ya. Tinggikanlah Tuhan, bukan hanya di gereja ya, tetapi ketika di gereja apalagi, yaitu tadi disiplinnya yang saya katakan. Jadi meninggikan Tuhan dalam segala hidup kita, ya kita harus punya pola disiplin yang bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang ada di hadapan Tuhan. Kita sedang mengerjakan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Karena itu jangan lakukan yang tidak disukai Tuhan. Dimanapun, kapanpun. Apalagi kalau di altarnya, itu sebagai tumpuan kaki Allah itu. Kalau kita sudah dalam gereja, dalam ibadah ya, jangan sembarangan. Bahwa ini adalah rumah Tuhan, tempat di mana Tuhan akan memberkati dan mendengarkan nyanyian, pujian, doa-doa, permohonan kita. Tuhan tidak bisa dilihat, tapi Dia hadir. Karena apa? Kita percaya. Percayakah kalian? Percayakah kalian? Ya, kalau percaya, disitulah kita akan merasakan, mengalami kehadiran Tuhan. Tapi kalau nggak percaya, makanya main-main. Karena kalian nggak melihat, nggak bisa dilihat Tuhan. Tapi kalau kita percaya, kita akan melihat Dia dengan mata hati dan iman kita. Nah, karena itu jangan khawatir. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, apapun keluhanmu, minta kepada Tuhan, Dia pasti akan dengar. Dia pasti akan kabulkan. Nah, karena itu buat anak-anak kami ya, saya mau supaya dari kalian ini betul-betul ada yang punya keinginan besar, apa yang kamu mau cita-citakan, apa yang kamu mau harapkan, apa yang kamu mau minta kepada Tuhan. Latihlah dirimu. Buatlah ini menjadi disiplin hidupmu dalam hal datang ke gereja. Inilah sebagai pengantar untuk anak-anak kami ya. Supaya kalian mulai hari ini pahami apa arti dari datang ke gereja, apa arti dari pertemuan kita sedang belajar CD, dan bagaimana disiplin supaya kalian latih dirimu. Itu tidak mudah. Membutuhkan komitmen, membutuhkan tekad. Dan jangan kamu buat ini menjadi nomor sekian. Buatlah menjadi nomor 1. Kecuali ada hal-hal yang sangat penting dan mendesak ya. Nah, karena itu sekolahmu itu memang wajib, tetapi ini buat menjadi nomor 1. Supaya dari sinilah engkau akan dibantu, ditolong oleh Tuhan dalam segala kesulitanmu, dalam segala kebutuhanmu, dalam segala pergumulan hidupmu. Dari sinilah kita berangkat. Dari rumah Tuhan ini ya. Di dalam altar Tuhan itulah kita akan sujud menyembah Tuhan dan memohon. Apapun yang engkau mau minta, apapun yang engkau mau gumulkan, cita-citamu, Tuhan pasti akan dengar. Kalau engkau sepenuh hati, dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu nanti untuk orang tua ya, sampaikan yang tidak hadir orang tuanya, kita nanti sepakati kapan kita sekali sebulan bersama dengan orang tua untuk ibadah. Ya, demikianlah dari pembacaan firman Tuhan. Dan kita mau mulai dari hari ini untuk menerapkan dan melakukannya dengan sepenuh hati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah menguduskan kami oleh penebusan darah Yesus Kristus. Karena tidak mungkin kami dapat bertemu dan datang kepada Tuhan jika karena diri kami sendiri dan segala apa yang kami andalkan. Semua itu adalah cacat
dan celah di matamu, tetapi semata-mata karena Tuhan Yesus yang telah menebus kami. Engkau telah menebus, melayakkan kami dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu sehingga kami boleh layak datang kepada Bapa di sorga, terutama dalam ibadah-ibadah kami di bait-Mu, di gereja-Mu. Dan itulah yang kami ingin belajar, berdisiplin, melalui belajar CD untuk 1 tahun ini. Bapa di sorga, kami juga mau belajar dengan tekun untuk beribadah, sujud menyembah di bawah tumpuan kaki-Mu, di altar-Mu yang kudus di dalam bait-Mu. Biarlah kami juga dengan takut akan Tuhan, gentar ketika kami ada dalam ibadah-ibadah gereja, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, yang merusak jiwa di pikiran dan roh kami, supaya kami sungguh-sungguh juga Tuhan, Engkau bentuk menjadi anak-anak-Mu yang sepenuhnya memuliakan Engkau. Berkatilah firman-Mu ini, dan jagalah hati kami, terutama anak-anak kami ini, juga bersama dengan orang tuanya, untuk kami boleh tetap kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.